بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, yang kita tidak mampu dan tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan kita sudah memasuki poin risalah yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Perkara yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan kita rizki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepadanya, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa 'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari poin yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Sebelumnya silakan para ikhwan dan akhwat sekalian untuk benar-benar mempersiapkan buku paketnya, kemudian buku tulis, alat tulisnya, dan memperhatikan dengan baik, dengan benar, serta mencatat
atau menggarisbawahi poin-poin penting yang insya Allah kita akan bahas. Dan para ikhwan dan akhwat sekalian juga ingin saya sampaikan agar mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh, penuh dengan adab, ya, sebagai seorang penuntut ilmu. Karena itu merupakan salah satu sebab Allah berikan keberkahan, ya, antum dari ilmu yang dipelajari. Asani, yang kedua, asaniyah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, annallah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridha jika dipersekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah maupun dengan nabi yang Allah utus. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahhab yang wajib bagi para ikhwan dan akhwat menghafalnya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Hal yang kedua, kata beliau, yang harus dipelajari dan diamalkan setiap individu muslim, kita semua, adalah garis bawahi bahwa Allah tidak ridha jika dipersekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya. Artinya, suatu ibadah jika dicampuri dengan syirik, maka tidak diterima. Ya. Karena ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas untuk Allah semata. Jadi kita melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, dan ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Kalau dicampur adukan dengan kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar harus murni ibadah itu dilakukan lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65 menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, namun dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya batal. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, ya kepadamu wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta, jika kamu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalmu terhapus. Hilang semua amal-amal yang sudah dilakukan tadi. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya dipersembahkan untuk selain Allah juga. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dalil lainnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, hadis ini adalah diskusi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Nah, Allah tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi
taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dengan yang selain aku di dalam amalan itu, maka aku tinggalkan dia dan yang dijadikan sekutunya. Ya, aku tinggalkan dia dan yang dijadikan sekutunya itu. Kemudian Syekh Fauzan hafizahullah taala juga menjelaskan poin yang kedua. Di antara contoh orang yang berbuat syirik adalah dalam ibadah adalah adanya orang yang bersyahadat, salat, puasa, bahkan haji, namun dia senantiasa berdoa kepada, yang dicontohkan di sini, berdoa kepada Hasan, Husain, Al-Badawi, ya, atau kepada kiai-kiai tertentu, ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, beristighatsah kepada mereka, orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Ini salah satu contoh. Orang bersyahadat, puasa, zakat, bahkan dia pergi haji, tapi menyelipkan dalam doanya orang-orang yang dianggap berkah. Orang-orang saleh yang sudah pada meninggal dunia yang mereka anggap bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka datang ke kuburan fulan, ke kuburan wali fulan, melahap berkah, meminta kepada kuburan, berdoa indal kubur, di sisi kuburan, meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal ini, orang-orang yang sudah mati ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan inilah dulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka datang kepada selain Allah Azza wa Jal dengan alasan agar orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ma na'buduhum, kata mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Ya, kata orang-orang musyrik ini. Kami tidak menyembah mereka, melainkan ya, agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang dilakukan orang-orang musyrik. Dan ini persis sama kelakuan kaum muslimin yang mereka ya menyembah selain Allah Azza wa Jal, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita beribadah kepadanya saja. Berdoa hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan minta kepada selain Allah. Allah Maha mampu mengabulkan doa-doa kita. Allah adalah Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh dengan sekutu-sekutu yang lainnya. Ini adalah poin yang penting sekali untuk kita pahami, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan wal iyadzu billah yang sekarang ini hampir samar-samar ayyuhal ikhwah. Ya. Hampir samar-samar. Orang-orang awam mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang mereka tidak tahu ternyata itu adalah perbuatan syirik. Wal'iyadzubillah. Bahkan sekarang di lafaz-lafaz doa-doa yang tidak jelas, yang tidak maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada lafaz-lafaz yang membawa kepada kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Nah, ini harus kita terus pelajari dan pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian poin yang ketiga, Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun orangnya. Allah nggak ridho. Berarti kalau Allah nggak ridho, Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Allah marah. Seperti kita nggak ridho, saya nggak ridho kalau ada yang tidak mengerjakan tugas misalnya. Saya nggak ridho. Tapi ini manusia yang masih bisa ada toleransinya. Namun Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap perbuatan hamba yang menyekutukannya, kayak menunjukkan ya, kewaspadaan yang besar.
Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, Allah murka, Allah marah. Jadi Allah Azza wa Jalla berikan, timpakan kepada kita musibah, azab, waliyadzubillah, di dunia atau nanti di akhirat kelak. Apapun wujudnya Allah nggak ridho dipersekutukan. Sekalipun, perhatikan ini, dengan malaikat yang paling mulia. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya. Makhluk Allah yang paling taat, tidak bermaksiat sedikit pun. Ketika ada orang yang meminta kepada malaikat sedikit pun, dan dia adalah makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, Allah nggak ridho. Kepada malaikat Allah nggak ridho. Dia adalah malaikat yang paling mulia, yang memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu Jibril alaihissalam, ataupun seorang Rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Jika Allah tidak ridho dipersekutukan dengan malaikat ataupun Rasul yang paling mulia, lantas bagaimana lagi dengan para wali dan orang saleh yang derajatnya di bawah mereka? Apakah ada riwayat dari Rasulullah SAW, pesan dari Rasulullah SAW bahwa nanti ketika aku meninggal dunia, datanglah ke kuburanku, meminta-minta inda qabri? Gak ada satupun riwayat dari Nabi SAW. Juga tidak dilakukan amalan dari para sahabat Rasulullah SAW. Ketika meninggal Rasulullah SAW, mereka datang ke kuburan Nabi SAW lalu meminta melahap berkah inda qabri Nabi SAW. Tidak pernah didapati ada yang seperti itu. Tidak pernah. Ayolah ikhwah wal akhwat azanillahu wa iyyakum. Yang ada ziaratul kubur, ke kuburan Nabi SAW dengan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Seperti kita ziarah kepada kubur-kubur yang lainnya. Hanya itu. Litudzakir al-akhirah, untuk mengingat kematian, tidak lebih. Tidak melahap berkah. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, tidak pernah dilakukan itu. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka yang berkata, saya hanya meminta lewat para wali dan orang saleh, bukan kepada berhala. Subhanallah, lihat. Kalau berhala sudah jelas, patung-patung itu. Tapi ini, mereka beralasan diminta kepada wali, pada orang saleh. Ini bantahan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dipersekutukan baik kepada malaikat yang mulia yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla atau kepada Rasul SAW yang mulia, manusia mulia. Tidak ada manusia yang mulia di muka bumi melainkan Rasulullah SAW. Nabi yang terakhir, yang mendapatkan banyak keistimewaan. Allah nggak ridho apabila ada yang datang kepada Rasulullah meminta-minta melahap berkah ketika beliau SAW sudah meninggal dunia. Tidak ada. Agama ini harus berlandaskan dalil Al-Quran As-Sunnah. Sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan akal pikiran, bukan berdasarkan enak atau tidak enak, bukan, tapi berdasarkan dalil. Harus tunduk dengan Al-Quran, dalil Al-Quran dan Sunnah, akal kita. Kalau ada yang bertentangan, bukan Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan, tapi akal pikiran kita yang belum bisa menerima, mencerna dengan baik apa yang dimaksud oleh Al-Quran, apa yang dimaksud dengan As-Sunnah. Kemudian yang keempat, maka penulis Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan dalil bahwa Allah tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Yaitu ayat yang berbunyi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Al-masajid atau masjid dalam ayat tersebut adalah rumah Allah yang diadakan untuk mendirikan salat dan berzikir kepadanya. Karena itu masjid dan segala ibadah di dalamnya hanya boleh untuk Allah. Masjid harus dibersihkan dari segala macam bentuk kemusyrikan. Seperti penyembah kubur dan penguburan orang meninggal di dalamnya. Nggak boleh dikubur dalam masjid. Meskipun dia berwasiat. Misalnya, wasiatku, kuburkan saya dalam masjid. Nggak boleh. Ya. Di samping masjid. Nggak boleh. Di dekat masjid. Untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, saddid dzari'ah,
Tidak boleh. Khawatir. Ada pengkhususan. Oh, ini orang soleh ini ingin dimakamkan di samping rumahnya. Kemudian rumahnya ini ada masjid. Ya. Maka lebih baik di kuburan kaum muslimin. Di kuburan umum. Kenapa? Khawatir orang-orang yang ada di sekitar yang tidak paham dan tidak mengerti. Atau pada saat itu mungkin saja akan diketahui, oh, ini adalah kuburan fulan yang minta dikuburkan di sini. Ya. Meskipun jaraknya mungkin hanya 1 atau 2 meter dari masjid. Tapi nggak tahu orang-orang yang hidup setelahnya. Anak-anak dan cucu-cucunya nanti. Yang akan melihat ada kuburan. Wah, kuburan dekat masjid. Berarti ini adalah kuburan orang soleh. Yang pada akhirnya setan mulai menghiasi hati mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang awalnya mengenang kematian si fulan orang soleh, lama-kelamaan akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ini terjadi. Dan ini terjadi, ma'asyiral muslimin. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata ahada, orang, pada ayat di atas dalam bahasa Arab disebutkan bentuk nakirah. Ya, ma'allahi ahada. Janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Seorang pun ahada. Dan ahada di sini disebutkan bentuknya nakirah. Ada ma'rifah dalam pembahasan ilmu bahasa Arab, ada ma'rifah, ada nakirah. Dan nakirah di sini ya, maknanya adalah umum. Ya, dalam konteks penafian yang memberikan faedah makna umum. Kata Syekh Fauzan. Artinya, larangan syirik itu umum, mencakup siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah tanpa kecuali. Sekalipun itu dari kalangan malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus, apalagi berupa berhala, kuburan, seorang syekh, wali, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Alhamdulillah. Kita selesai. Ini dia poin yang kedua dari perkataan Syekh Muhammad bin Wahhab, "Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal." Dalilnya apa? Ada dalilnya. Larangan hal ini. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp pribadi. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.